Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Skarwati, NIM 9311055519. Di sini saya akan melakukan review makalah dari kelompok 3 yang berjudul Sejarah Lahirnya Peraturan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, yang dimana pada makalah ini terbagi menjadi dua subbab. Subbab yang pertama mengenai sejarah lahirnya peraturan Mahkamah Agung tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Yang pertama yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 2016. Mahkamah Agung dalam menyikapi dinamika sengketa ekonomi syariah sejak 6 tahun yang lalu telah berusaha merumuskan kompilasi hukum acara ekonomi syariah yang selanjutnya disahkan menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. Pemberlakuan peraturan pemerintah ini diharapkan menjadi panduan hukum formil bagi aparatur pengadilan agama dalam menangani perkara sengketa ekonomi yang berlandaskan asas peradilan sederhana, biaya ringan, dan cepat, terutama bagi sengketa yang bersifat sederhana. Adanya peraturan Mahkamah Agung tersebut berfungsi sebagai adanya penguatan kekuasaan dan kewenangan dari pengadilan agama yang selama ini memiliki kesan bahwa hakim-hakim di pengadilan agama hanya mahir dalam menangani kasus nikah, talak cerai, dan rujuk. Untuk yang selanjutnya, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, pemerintah mendorong lembaga negara untuk melakukan reformasi birokrasi dalam sistem pemerintahan yang berbasis elektronik atau disebut dengan e-government. Melalui implementasi e-government tersebut diklaim dapat menciptakan satu, manajemen pelayanan sektor publik yang efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan transportasi. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan pendapatan. Yang keempat, mengurangi biaya penggunaan. Yang kelima, sebagai sarana pemberantas korupsi. Mahkamah Agung sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang bertugas dan bertanggung jawab. Yang kelima, sebagai sarana pemberantas korupsi. Mahkamah Agung sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yang bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapat keadilannya. Salah satu asas penting dalam upaya pelayanan dalam mencari keadilan yaitu asas peradilan sederhana, biaya ringan, dan cepat. Mahkamah Agung pada tahun 2018 mengambil kebijakan yang inovatif dengan menerapkan administrasi berbasis teknologi yang disebut dengan e-court. E-court ini dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. Kemudian diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Peraturan Mahkamah Agung tersebut sebagai terobosan agar dapat terwujudnya asas pelayanan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, sebagai penyesuaian atas penuntutan zaman yang menuntut proses efisien dan efektif dalam pelayanan pemerintahan, terutama dalam pelayanan pengadilan. Untuk poin yang kedua yaitu perkembangan hukum ekonomi syariah. Selain hukum adat dan hukum barat, hukum Islam di Indonesia sudah diakui sebagai salah satu sumber hukum nasional. Menurut Amin Suma, alasan terpenting dari adanya hukum Islam di Indonesia ini, yang pertama alasan konstitusi, yang kedua alasan sejarah, yang ketiga alasan kebutuhan terhadap hukum Islam itu sendiri. Walaupun ajaran hukum nasional yang bersumber dari ajaran syariat tidak dapat dilepaskan dalam konteks politik hukum nasional, tetapi dalam rangka pengamalan ajaran Islam yang sempurna, legislasi hukum Islam diletakkan dalam rangka
kebutuhan umat Islam itu sendiri. Islam memiliki seperangkat ajaran berupa akidah, syariah, dan ibadah. Sejalan dengan bermunculannya lembaga-lembaga keuangan syariah dan munculnya undang-undang baru yaitu tentang peradilan agama, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kedudukan hukum perbankan syariah sebagai bagian dari materi hukum ekonomi syariah secara yuridis formal semakin kuat, yang sebelumnya hanya normatif sosiologis. Untuk keseluruhan dari makalah kelompok 3 mengenai materi sudah dijabarkan dengan rinci dan juga disebutkan pasal-pasalnya secara jelas. Akan tetapi pada penulisan judul di halaman depan atau cover itu ada kesalahan penulisan atau typo pada kata penyelesaian. Di halaman depan judulnya sejarah lahirnya peraturan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, tetapi pada kata pengantar dituliskan sejarah lahirnya peraturan penyelesaian sengketa syariah. Begitu juga dengan pada bagian saran. Untuk selanjutnya penataan pada daftar pustaka masih belum rapi sesuai dengan EYD. Sekian yang dapat saya review. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.